Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa China merupakan salah satu negara yang paling aktif menggelontorkan dana untuk membiayai sejumlah proyek di Indonesia. Berdasarkan data dari BKPM, ada dana investasi sebesar 2,37 miliar dolar Amerika Serikat dari China yang masuk ke Indonesia untuk membiayai kurang lebih 1.562 proyek sektor real. Namun belakangan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memperingatkan agar BUMN mewaspadai investasi dari China. Sebab investasi dari China kerap kali tidak memenuhi standar lingkungan, hak asasi manusia, dan good corporate governance. Apa yang menjadi pertimbangan kewaspadaan investasi antara Indonesia dengan China? Akan kita ulas dalam dan China. Dan juga akan kita lihat bagaimana jebakan investor di China. Seperti apa bentuknya? Mari kita lihat yang pertama. Kita lihat dulu data dari US Foreign Corrupt Practices Act dari tahun 2011 dan tahun 2020, di mana pada saat itu mantan wakil pimpinan KPK Laude M. Syarif pada sebuah webinar mengatakan bahwa China terindikasi improper payments atau pembayaran yang dikatakan cukup curang begitu ya, entah dari skemanya, skema pembayarannya, skema pemberian dananya, dan skema pelunasan utangnya. Nah, ini menjadi menarik karena bukan hanya China saja yang terindikasi improper payment, ada Brasil juga, ada India, ada Meksiko, dan juga Rusia. Tapi dikatakan yang nomor satu di sini atau paling sering terjadi adalah dari negara China. Sedangkan China sendiri adalah salah satu investor penanaman modal asing terbesar begitu ya di tanah air. Sehingga Laude M. Syarif mengatakan bahwa takut sekali begitu ya. Oleh karena itu saya takut sekali ketika China menjadi investor terbesar di Indonesia. Saat ini posisi China ada pada posisi kedua, hanya kalah dari Singapura, datanya akan kita tunjukkan nanti. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa jadinya nanti kalau China benar-benar menjadi investor terbesar di tanah air. Nah, kenapa seperti itu? Karena hal ini juga didukung dengan data dari rasio komitmen investasi antara China dengan Indonesia. Dari negara-negara lain pun kalau kita lihat rasio komitmen investasinya, kita bandingkan China dengan negara lain, bandingkan dengan Korea Selatan. Di mana komitmen investasi dari Korea Selatan di sini dikatakan ada 70%. Artinya apa? Artinya apabila pihak Korea Selatan mengatakan akan berkomitmen berinvestasi dan membangun proyek di Indonesia, maka 70% akan berjalan. Begitu juga dengan Jepang, di mana rasio komitmennya ada di angka 65%, Taiwan 34%. Namun sayangnya rasio komitmen China untuk melakukan investasi dan juga bekerja sama dengan negara Indonesia, ini data yang kami himpun dari tahun 2015, hanya 7 hingga 10%. Artinya 90% hingga 93% komitmen yang dikatakan pada awalnya akan berjalan atau berlanjut tidak jadi begitu ya, atau dikatakan batal. Nah, inilah yang menjadi menarik. Tidak hanya improper payments yang terindikasi, tapi rasio komitmen investasinya terkadang memang dikatakan sangat rendah, 7 hingga 10%. Sehingga perlu beberapa hal juga yang menjadi pertimbangan bagi negara Indonesia untuk melihat contoh-contoh investasi China dengan negara lainnya begitu ya. Kita lihat di berbagai belahan dunia, kami mengambil 3 contoh di sini yang sudah dihimpun juga oleh tim riset CNBC Indonesia, di mana yang pertama adalah kerjasama China dengan Pakistan di tahun 2013 lalu yang dinamakan China Pakistan Economic Corridor atau CPEC ya, di mana total nilai proyeknya di sini berada di angka 62 miliar dolar Amerika Serikat, 85% pendanaannya dari China, dan ternyata setelah kerjasama tersebut berlanjut dan selesai, utang yang terbentuk jauh lebih besar tentunya daripada nilai proyeknya, yaitu di angka 90 miliar dolar Amerika Serikat. Apa yang terjadi? Pakistan kemudian harus membayar 3,7 miliar dolar Amerika Serikat kepada China hingga tahun 2030. Ini tentunya menjadi satu hal yang ironis karena diharapkan investasi ini bisa menguntungkan Pakistan, namun ternyata pada akhirnya harus merugikan hingga tahun 2030. Yang kita lihat pada data yang kedua, kerjasama antara China dengan Sri Lanka, yaitu pada pelabuhan Magampura Mahinda Rajapaksa, di mana ternyata setelah dibangun dan jadi di tahun 2010 lalu, laba operasional yang didapatkan hanya 1,81 juta
dolar Amerika Serikat. Ini tentunya jauh lebih rendah daripada dana untuk membangun atau dana yang dipergunakan untuk investasi membangun pelabuhan tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Pihak Sri Lanka terpaksa mengalihkan hak operasionalnya kepada China selama 99 tahun di sini, dan juga total dana yang diperoleh adalah 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah 1,4 miliar dolar Amerika Serikat ini menyelesaikan permasalahan utang antara Sri Lanka dengan China? Ternyata tidak. Seluruh dana yang dipergunakan, yang didapatkan ini dipergunakan untuk membayar hutang, namun ternyata utangnya dikatakan belum dapat dilunasi. Kasus yang ketiga adalah hubungan kerjasama atau investasi antara China dengan Laos untuk membangun jalur kereta api Vientiane-Boten begitu ya. Ini termasuk dalam proyek obor dari China, One Belt One Road, di mana nanti dikatakan ada sebuah jalur kereta api yang bisa nantinya menghubungkan China dengan wilayah Laos. Nilai proyeknya adalah 5,95 miliar dolar Amerika Serikat. Dan pada saat itu kurang lebih yang perlu diperhatikan adalah 5,95 miliar dolar Amerika Serikat ini mostly diinvestasikan dengan menggunakan dana dari negara China, dan nilainya adalah kurang lebih 50% begitu ya daripada pendapatan domestik bruto daripada Laos. Ini tentunya menjadi pertanyaan dari Bank Dunia. Bagaimana nantinya negara Laos ini bisa melunasi utang untuk membangun jalur ini yang sebesar 50% daripada PDB-nya. Alhasil di tahun 2016 rasio utang Laos benar-benar meningkat menjadi 70%. Dan tentunya Laos kesulitan begitu ya untuk membayar jalur kereta api, utang untuk jalur kereta api ini yang nantinya justru akan jadi di tahun 2021. Ini menjadi menarik untuk diperhatikan dan dipertimbangkan kasus-kasusnya. Bagaimana improper payments yang sudah terjadi di negara-negara lain ini nantinya apakah akan terjadi di Indonesia atau tidak. Mari kita lihat data yang sudah saya janjikan sebelumnya, di mana China di sini menjadi investor kedua terbesar untuk di tanah air untuk penanaman modal asing. Ini di kisaran 3,5 hingga 4 miliar dolar Amerika Serikat. Yang tertinggi tentunya ada dari negara Singapura, masih ya beberapa tahun belakangan ini bahkan sudah lebih dari 5 tahun memang penanaman modal asing terbesar berasal dari negara Singapura. Di tahun 2018 lalu China bahkan berada di posisi ketiga begitu ya, masih ada di bawah Jepang. Namun di tahun 2019 China melompat menjadi negara kedua pemberi modal asing terbesar begitu hingga tahun 2020, yaitu berada di kisaran 3,5 hingga 4 miliar dolar Amerika Serikat. Di mana estimasi total proyek yang dimiliki China di Indonesia kurang lebih berada di angka 2.100 proyek. Ini tentunya menjadi tanda tanya dan juga mungkin menjawab ketakutan atau menjelaskan ketakutan daripada pihak KPK sebelumnya begitu ya, Bapak Laude M. Syarif, yang mengatakan harus berhati-hati apabila nanti China kemudian melompat menjadi posisi pertama mengalahkan Singapura, bagaimana proses pembayaran dan juga investasi yang akan dilakukan Indonesia dengan China, karena sudah ada track record yang cukup buruk sebelumnya tentunya. Mari kita lihat di sini proyek China di tanah air, contoh-contoh saja dari 2.100 proyek yang dijalankan Indonesia dan China, di mana yang terbesar di sini dikatakan adalah kereta cepat Jakarta-Bandung dengan total nilai 6 miliar dolar Amerika Serikat dan pembiayaannya 5,5 miliar. Ini berasal dari China dan perusahaan-perusahaan swasta yang berada di dalam negeri, sehingga tidak menggunakan uang pemerintah. Nah, nanti skema pembayaran bunganya ini adalah dengan tempo 50 tahun ke depan dan juga bunganya 2%. Kita lihat lagi di sini ada proyek-proyek lainnya, jalan tol Balikpapan Samarinda 720 miliar karena sesi kelima, ada 5 jalan yang dibangun di sana. Sesi kelima di sini dibiayai oleh China senilai 720 miliar rupiah. Ada juga jalan tol Serang Panimbang yang bernilai 1,19 triliun rupiah, dan juga ada jalan tol Manado Bitung senilai 5 triliun rupiah, dan kemudian pembiayaan dari China ada di angka 1 triliun rupiah, jembatan Suramadu di angka 5,4 triliun rupiah, dan pembiayaan dari China ini dikatakan 2,5 triliun rupiah. Jadi Anda dapat bayangkan di sini ya, begitu besar dana dan juga sudah banyak sekali dana yang masuk dari negara China ke Indonesia. Ini yang menjadi menarik untuk diperhatikan selanjutnya adalah bagaimana dengan rasio utang Indonesia atau kekuatan dari negara Indonesia ini untuk nantinya melunasi utang-utang atau deal-deal yang sudah dibangun antara Indonesia
dengan China, di mana tentunya harus tidak ada strategi khusus untuk kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut, selain seperti yang dikatakan oleh Bank Indonesia menggunakan investasi dan juga pelunasan utang dengan prinsip kehati-hatian.